Kalau menurut saya, teman-teman pilih satu titik aja atau satu arus. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita. Beragam video bervariasi, ternak hebat. Halo sahabat ternak, kembali lagi di channel Ternak Hebat. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, silahkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang yaitu beternak secara kemandirian. Nah, yang dimaksud mandiri itu kan apa-apa bisa sendiri. Dalam hal ini kita itu akan mengupas tuntas tentang peternak mandiri antara untung dan rugi. Yang dicari para peternak atau peternak pemula kan hanya dua faktor, yaitu untung atau rugi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peternak mandiri secara pengalaman saya ya teman-teman. Jadi seketika saya mempunyai indukan, kan secara otomatis kita juga akan mendapatkan DOC. Kita juga membesarkan DOC hasil beternak kita. Nah, seperti ini adalah hasil DOC kita teman-teman. Kita pelihara dari usia 0 sampai 1 bulan lebih. Nah, kita akan membahasnya tentang untung atau rugi. Yaitu tadi, peternak mandiri itu mempunyai indukan sendiri, menghasilkan DOC sendiri, atau membuat pakan sendiri, memasarkan hasil DOC maupun hasil karkas sendiri ya teman-teman. Nah, peternak mandiri ini cukup rumit, cukup ribet lah. Karena gini teman-teman, ketika kita mempunyai ayam, katakan saja mempunyai indukan. Ketika kita mempunyai indukan, setiap hari kan nelor. Setiap hari nelor, kita per minggu memasukkan telur ke dalam mesin tetas. Memasukkan telur ke dalam mesin tetas setiap minggunya teman-teman. Ada 10 butir kita masukkan, ada 5 butir kita masukkan, kan seperti itu. Nah, nanti ketika DOC menetasnya juga akan per 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu kita mendapatkan DOC sendiri. Nah, menurut pandangan saya, ketika kita beternak secara mandiri, itu ada kemungkinan dua, yaitu untung dan rugi. Kita akan membahasnya tentang untung dan rugi teman-teman. Menurut saya, kalau ketika kita ternak secara mandiri, pastinya kita akan membutuhkan dua komponen pakan. Yang satu pakan petelur dan yang satu lagi adalah pakan pembesaran. Tentunya keduanya itu akan jelas berbeda teman-teman. Secara komposisi untuk pakan pembesaran ya proteinnya yang besar, mengandung protein yang besar. Nah, untuk pakan petelur kita juga harus membedakan. Pakan petelur kan pastinya pakai konsentrat petelur ya teman-teman, bukan konsentrat pedaging. Ketika kita mendapatkan, misal kita buang DOC 30 ekor. 30 ekor dikali 7.000 ya, kalau KUB dikali 7.000 itu kita nanti masih dibagi pakan konsentrat, dibagi pakan besaran. Tentunya kita juga harus membagi dua. Nah, kalau teman-teman kalau menjadi peternak mandiri itu lebih baik pikirkan dulu teman-teman, karena tidak selalu untung. Dalam metode peternak mandiri itu kita juga harus membedakan dari segi pakannya kan ada dua jenis. Nah, untuk ayam sendiri kan ayamnya tidak bisa mencari makan sendiri ya, pasti beli. Beda kalau kambing. Kalau kambing kita bisa cari-cari di sekitar seperti ini, itu pasti ada. Kalau untuk pakan ayam pasti kita beli teman-teman. Jarang banget sebagai peternak itu membuat pakan sendiri, karena komposisi dalam pakan ternak itu banyak yang diimpor dari luar negeri ya teman-teman. Contohnya ya dedak gandum itu kan juga komponen dari luar negeri. Nah, kalau menurut saya, teman-teman pilih satu titik aja atau satu arus. Misal pembesaran DOC 2 bulan panen, pilih satu saja. Kalau pilih indukan ya indukan saja. Indukan misal kita mempunyai indukan ya buang DOC saja teman-teman. Kalau sisa ya sisa ditamak sendiri. Kalau enggak sisa ya
dijual, sebisa mungkin dijual. Jadi kita harus memilih bisnis itu satu titik aja, jangan muluk-muluk lah teman-teman. Dalam beternak itu juga pikirkan semuanya. Ini kita mempertimbangkan dalam segi usaha ya teman-teman. Kita berbicara dari segi usaha. Dalam ternak mandiri kita juga harus pintar-pintar ya teman-teman dalam mengelola kandang, karena biosecurity kandang itu juga penting. Misal kita ambil saja contohnya DOC. Ketika kita memasukkan DOC ke dalam kandang brooding, pasti setiap minggu itu kan kita memasukkan setiap minggu. Nah, kandang kalau setiap minggunya itu diisi terus kan berbeda ya, antara tetasan 1, tetasan 2, tetasan 3 itu kan daya tubuhnya itu kan berbeda-beda. Biosecurity kandang itu juga harus mempengaruhi dalam beternak mandiri. Seperti ini teman-teman. Ini juga kalau dibilang peternak mandiri ya hampir mirip, cuma DOC kita jualin saja. Kita hanya fokus di cetak materi. Ini cuma nyisa dikit teman-teman, ini juga buat materi kita nantinya. Kita juga harus menikmati produk kita sendiri. Nah, dalam sistem tangga ataupun peternak mandiri itu kita kesulitan dalam 2 hal teman-teman, yaitu pakan dan kandang. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena pakan berbeda, pakan petelur dan pakan pembesaran. Dalam kandang setiap minggunya ayam itu silih berganti. Ada tetasan masuk kandang brooding, yang di kandang brooding kita pindah ke kandang pembesaran, kan seperti itu. Nah, dalam hal itu kan kandang itu muter terus, ayam itu muter terus, kandang tidak pernah berhenti teman-teman. Jadi kalau kandang tidak pernah berhenti, pasti bakteri itu pasti ada teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya yaitu tadi, saran saya ya, di satu titik aja, di satu titik kita beternak secara kebutuhan aja. Misal di tempat sampean kekurangan DOC, ya udah kita cetak DOC indukan ya, pertahankan. Maksudnya pertahankan itu ya kalau ada badai, ada apapun itu ya kita bertahan. Nah, ketika dapat keuntungan banyak, jangan lupa saving money. Saving money itu adalah penyimpanan uang, istilahnya kalau ada uang berlebih itu jangan dibuat semuanya atau jangan dipakai semuanya, kita simpan. Jadi ketika ayam drop, terus ayam tidak ada sepi pembeli, kita masih punya uang simpanan dari penjualan yang banyak tadi. Kita simpan uangnya untuk jaga-jaga ya teman-teman. Jadi ketika peternak gagal itu pasti kebanyakan ketika mendapat keuntungan uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan senang-senang. Nah, itu kita hindari. Kalau bisnis ya bisnis, kalau ada sisa ya untuk kita buat belanja, kan seperti itu. Nah, ini telur Barred Rock ori teman-teman. Itu ada telur KUB, kita ambil ya teman-teman. Jadi ini adalah hitungan untuk pemula. Sebelum melangkah kita ambil referensi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau niat ingin beternak itu dalam satu titik aja, nggak usah neko-neko, pengen gengsi intinya ya, pengen jadi peternak mandiri, beli indukan, kita cetak DOC, kita beli mesin tetas. Nah, dalam mesin tetas kita juga membutuhkan listrik ketika kita belum mendapatkan hasil, terus dana darurat kita membengkak, itu kan juga pening di kepala. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena ini kejadian teman saya itu ya, dikiranya beternak itu keuntungannya banyak. Ternyata setelah beli indukan, beli DOC, nah modal udah hampir habis ya. Nah, ternyata ada mesin tetas juga menggunakan listrik setiap bulannya pasti. Kalau enggak kan ya enggak mungkin ya teman-teman, kalau enggak dibelikan kan seperti itu.
Nih telur baret rock kita taruh sini. Terus kita ambil KUB. Nah, saya itu memberikan referensi atau memberikan contoh lah teman-teman ya. Ini secara pengalaman pribadi ya, pengalaman teman-teman saya juga. Dalam beternak itu lebih baik di dalam satu titik. Dalam satu titik itu pilih aja menjadi pembesaran atau menjadi cetak DOC. Tidak usah muluk-muluk menjadi peternak mandiri. Wah, kewalahan. Ketika pakan habis, nanti pakan pembesaran habis, nah pakan konsentrat juga habis, kan pusing di kepala teman-teman. Secara ayam kan tidak bisa dikasih makan rumput ya. Ambil telur sore hari teman-teman ya. Ya alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasti ada. Oke, untuk penjelasan tentang ternak mandiri seperti itu ya teman-teman. Pilih aja satu titik di mana pembesaran ataupun cetak DOC. Tidak usah muluk-muluk semua di lahap karena kewalahan. Kalau nggak percaya ya coba saja kan. Oke, videonya cukup sampai di sini saja. Semoga membantu. See you, bye bye.